Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Atairania Sari dari TI Penambangan Data A dan juga hari ini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan UTS saya. Baik, saya akan izin untuk share screen. Saya akan langsung share saja. Mungkin sudah bisa terlihat. Mungkin pertama-tama datanya saya ambil dari Kaggle data Titanic ya biasa umum. Kemudian ini sudah saya download ya datanya. Jadi bisa langsung kalau misalnya saya run ini saya bisa upload file yang sudah saya download sebelumnya yang berupa CSV itu. Nah, ketika sudah upload, saya bisa langsung copy namanya dan saya langsung buka di sini dan kita read CSV-nya. Ternyata terlihat ada beberapa kolom yang aneh ya. Jadi mungkin saya bisa coba cek untuk total kolomnya dan ternyata memang ada 0000 ini. Nah, saya lihatlah distribusinya sebenarnya 00 ini apa gitu kan. Ternyata setelah di plot itu kelihatan kalau misalnya dia hanya garis itu aja ya, tidak ada variasi juga. Jadi mungkin karena tidak penting ya, kita hapus saja, kita drop zeronya dan juga kita rename beberapa nama kolom yang aneh sehingga tersisa 9 kolom ini. Oke, bisa dilihat lebih detail mungkin di sini. Kemudian kita cek apakah sebenarnya di kolom-kolom itu tuh ada yang nol. Dan ternyata ada yang nol. Nah, sebelum kita putuskan yang nol tadi ya, saya akan drop duplicate dulu karena yang duplicate passenger ID juga sebaiknya nggak ada duplicate ya. Kemudian, nah ini tadi yang 00 tadi itu saya isi. Jadi misalnya yang age itu yang saya imputasi dengan yang median. Jadi karena bentuknya skew, saya putuskan untuk yang pakai data tengahnya. Tapi kalau yang sex sama embark itu saya menggunakan modus karena eh, hanya pilihannya kan kategorial ya hitungannya. Jadi saya pakai yang paling sering muncul aja. Nah, jadi kalau misalnya kita tes lagi di sini, ternyata sudah tidak ada yang nol lagi. Oke, kita akan coba lihat lagi distribusinya sekarang. Oh, dan ternyata bisa terlihat bahwa yang age sama yang fair itu tuh miring ke kiri ya. Jadi kita akan coba lakukan sesuatu untuk itu. Sebelumnya kita akan drop dulu kolom passenger ID karena nggak akan ngaruh kalau ID di ML ya. Nah, si age sama fair tadi akhirnya saya putuskan untuk hapus outlier. Nah, hapus outlier ini jadinya saya hapus kuartil atas dan kuartil bawahnya sehingga terlihat bahwa sudah terremove berapa jumlah outliernya ya. Kemudian setelah itu kita coba untuk lihat lagi distribusinya dan ternyata sudah lumayan ke tengah. Namun yang fair sepertinya masih sangat ke kiri ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke situ, saya juga sudah melakukan yang namanya feature engineering. Di sini ada beberapa yang sudah saya lakukan ya menggunakan data sebelumnya. Ini untuk menambah insight di ML-nya nanti. Jadi sehingga kalau misalnya saya coba cek lagi, ini sudah muncul yang barunya. Nah, ternyata yang punya saya tadi itu ada yang kategorikal, jadi string. Bisa saya lakukan yang namanya encoding biar bentuknya itu kalau misalnya kita coba cek bentuknya itu sudah tidak berupa string lagi tapi berupa angka. Nah, kita lanjut untuk var tadi saya putuskan untuk melakukan yang namanya transformasi log biar dia nengah. Nah, jadi kalau misalnya kita coba cek dia sudah cukup nengah tapi masih aneh ya sebenarnya. Jadi saya akan mencoba cara lain selain melakukan log bisa juga melakukan yang namanya robust scaling. Jadi kalau misalnya kita coba gini dan ya di tengah ini untuk each dan variance sangat tengah sih udah oke banget ya. Kalau misalnya kita cek headnya juga dia sudah berupa angka semua. Saya juga sempat menuliskan deskripsi di sini. Siapa tahu mau baca juga bisa. Mungkin bisa di stop dulu videonya. Kemudian kita bisa ngecek dulu sementara. Terus habis itu di types. Ini untuk ngecek typesnya aja. Kemudian eh, terakhir ini bagian-bagian terakhir dalam preprocessing juga biasanya kita harus memutuskan untuk train dan test. Berapa banyak yang train, berapa banyak yang test. Jadi kita butuh split. Kalau di sini contohnya tesnya 0,2 berarti trainnya 0,8. Nah, terakhir banget sebelum masuk ke model itu ada yang namanya tuning parameter. Dan ini bergantung pada modelnya. Jadi ya kalau di sini contohnya saya pakai random forest aja. Mungkin itu aja dari saya yang sudah semuanya sepertinya proposalnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.